Om Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Darwin, dokter adaptasi di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah. Saya akan membawakan materi tentang perioperatif medicine bagian postoperatif. Definisi perioperatif medicine. Perioperatif medicine adalah ilmu multidisipliner yang fokus pada perawatan medis pasien dimulai dari sebelum, selama, hingga setelah operasi dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi ideal pasien selama masa perawatan. Perioperatif medicine dilakukan di luar tindakan operasi ataupun prosedur yang dijalankan. Perioperatif medicine dibagi menjadi tiga bagian, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Definisi postoperatif. Postoperatif adalah fase perioperatif periode kritis yang dimulai setelah operasi dan anestesi diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Diharapkan kondisi pasien tampak stabil dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi, mengupayakan percepatan penyembuhan pasca operasi, mengembalikan pasien ke dalam kondisi baik. Manajemen postoperatif, tanggung jawab ahli anestesi berlanjut sampai tanda-tanda vital normal telah ditetapkan dan kondisi pasien tampak stabil. Unit perawatan pasca anestesi atau post anesthesia care unit dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesi dan pembedahan. Risiko pasca anestesi. Risiko dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, pasien yang memiliki risiko tinggi gagal napas pasca anestesi. Pasien dalam kelompok ini akan langsung dirawat di unit terapi intensif tanpa menunggu pemulihan. Untuk kelompok 2, sebagian besar pasien pasca anestesi tujuan perawatan pasca anestesi adalah agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Yang kelompok ketiga, pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Dalam kelompok ini harus dipastikan agar tidak hanya fungsi respirasinya yang adekuat, tetapi juga harus terbebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot sehingga pasien bisa kembali pulang. Untuk ruang lingkup dari postoperatif, monitoring efek agen anestesi, memantau tanda vital dan jalan napas pasien, mencegah terjadinya komplikasi, dan mengupayakan percepatan pemulihan dan penyembuhan pasien. Untuk tahapannya dibagi 2. Yang pertama, pemulihan segera untuk pasien ODC atau bedah one day care atau bedah sehari. Pemulihan dapat berlangsung hanya dalam 1-2 jam. Untuk pemulihan berkelanjutan, untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, pemulihan dapat terjadi dalam beberapa jam dan penyembuhan dapat terjadi dalam suatu hari atau lebih, tergantung pada luasnya pembedahan dan respon pasien. Masalah pasca anestesi, yang pertama itu adalah gelisah, biasanya karena hypoxia, acidosis, dan lain-lain. Untuk kasus ini kita berikan penenang dan koreksi penyebabnya. Yang kedua, gangguan pernapasan seperti obstruksi jalan napas dan depresi napas. Yang ketiga, gangguan kardiovaskular seperti hipertensi, hipotensi, dan gangguan irama jantung. Yang keempat, gangguan fungsi ginjal, contoh masalah pre-renal, renal, dan post-renal. Yang kelima, mual muntah karena pemakaian opioid, bedah abdomen, dan juga hipotensi. Yang keenam, menggigil
karena hipotermia yang karena efek obat bius ataupun hipotemia karena obat bius inhalasi. Yang ketujuh, nyeri karena kerusakan jaringan akibat trauma bedah. Untuk pemulihan merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pasien dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan. Tujuan pemulihan adalah untuk patensi jalan napas, ventilasi adekuat, hemodinamik stabil, dan juga manajemen nyeri yang adekuat. Untuk recovery stage phases, ada yang dari pertama early recovery, yang kedua intermediate recovery, yang ketiga late recovery, dan juga yang keempat evaluasi dan pengembalian. Hal-hal yang mempengaruhi pemulihan yaitu yang pertama jumlah masukan dan simpanan anestesi, bisa jadi karena lama pemakaian ataupun dosis totalnya. Yang kedua itu laju metabolisme, bisa karena status dan fungsi organ metabolik ataupun suhu tubuh, dan juga laju ekskresi bisa mempengaruhi pemulihan. Untuk pemulihan yang early recovery, fase di mana pasien mulai bangun dari pembiusan, refleks mulai pulih, adanya aktivitas motorik juga. Pada fase ini, pasien berada di ruang PACU untuk dimonitor. Lalu untuk modified Alderete score untuk dewasa dan Stewart score untuk anak-anak digunakan untuk penilaian kondisi pasien agar dapat dikategorikan ke fase pemulihan selanjutnya. Lalu untuk pemulihan modified Alderete score, ini utamanya digunakan pasien dinilai terlebih dahulu sehingga dapat ditentukan kondisinya agar dapat dipindahkan ke ruangan atau masih memerlukan observasi lebih di ruang recovery atau PSU. Bila skornya Aldrich scoring di atas 8, maka pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Lalu dilanjutkan dengan intermediate recovery. Pada fase ini, pasien sudah dapat memulai ambulasi, minum cairan, miksi, dan bersiap untuk dipulangkan. Pada fase intermediate recovery, ini dapat menggunakan post anesthesia discharge scoring system atau PADSS. Bila skor di atas atau sama dengan 9, pasien cukup aman untuk dipulangkan ke rumah. Untuk kategori late recovery, pada fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pedoman pemulangan pasien setelah one day care. Tanda vital harus stabil dalam waktu 1 jam. Pasien sadar baik dan mampu mengorientasikan diri, tempat, dan waktu. Pasien mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan, dan juga pasien tidak mengalami mual muntah, nyeri, pendarahan, gangguan kardiovaskular, dan respirasi. Penyebab pemulihan yang berkepanjangan bisa jadi karena rasa nyeri, mual dan muntah, pendarahan, disfungsi kardiovaskular dan pernapasan, luka pada saluran pembuangan. Untuk ini dibutuhkan observasi lebih, mungkin juga karena kurangnya pengawalan ataupun kondisi rumah pasien yang tidak memadai. Untuk instruksi pasca operasi, instruksi tertulis dan lisan harus diberikan mengenai periode pasca operasi sebelum keluar dari rumah sakit. Umumnya setelah 24 jam selama 24 jam setelah anestesi, pasien tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol atau menggunakan obat-obat tanpa resep atau instruksi dari dokter.
pasien tidak boleh mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin yang berbahaya. Pasien sebaiknya tidak membuat keputusan penting dan juga pasien harus diberikan nomor kontak jika ada keadaan darurat. Untuk peralatan standar PICU ada oxygen supply, oxygen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag, termasuk ambu bag dan juga Mapleson, anestesi face mask, oral airways, nasal airways, suction, jarum, syringe, gauze pads, alat pengecekan analisis gas darah, pulse oximeter, elektrokardiografi monitor, dan juga tensimeter dan cuff. Rekomendasi pemantauan di PACU untuk yang rutin itu ada di termasuk respirasi, yaitu laju napas, potensi jalan napas, dan juga saturasi oksigen. Untuk bagian kardiovaskular, laju nadi, dan juga tekanan darah. Untuk neuromuskular, dapat dari pemeriksaan fisik, lalu dicek juga, dipantau juga status mental, nyeri, mual, dan muntah. Untuk yang opsional, tergantung pasien, itu termasuk elektrokardiogram, blokade neuromuscular ataupun nerve stimulator, suhu untuk urine, urine output, drain, dan pendarahan. Gangguan yang sering ditemui di PACU termasuk obstruksi jalan napas atas, atrial hypoxemia, hypoventilation, hipotensi dan hipotensi ataupun hipertensi, dysrhythmia, oliguria, pendarahan, penurunan suhu tubuh, delirium ataupun emergence agitation, lambat sadar, mual dan muntah, dan juga nyeri. Untuk kriteria pengeluaran, penilaian itu dilakukan pada saat masuk dan selanjutnya dilakukan penilaian setiap dan dicatat setiap 5 menit sampai tercapai skor yang sesuai untuk pindah ke ruangan. Untuk skor pemulihan pasca anestesi ada 3, yaitu Aldred score, di mana skornya untuk yang dewasa sama dengan 8. Lalu untuk Stewart score untuk anak-anak, skornya harus sama dengan 3. Dan untuk Bromage score itu untuk spinal anesthesia, skornya sekitar +2. Untuk memenuhi kriteria pengeluaran dari rumah sakit. Kriteria pemulangan, untuk kriteria pemulangan, penilaian dilakukan dengan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. PADSS digunakan untuk pasien outpatient ataupun one day care dengan bila skor di atas atau sama dengan 9 dinyatakan boleh keluar dari PACU ataupun pulang. Pasien pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Berikut pada gambar adalah kriteria dan poin untuk kriteria pemulangan sesuai dengan Post Anesthesia Discharge Scoring System. Sekian untuk materi post operatifnya. Terima kasih.